Selamat datang di channel saya Profesor Dr. Insinyur Sabo Malau, sahabat baik Anda. Channel saya ini saya upayakan selalu memberikan informasi yang berguna, yang bermanfaat, yang dapat diterapkan bagi siapa saja. Jadi kalau Anda tertarik, maka selalu saya sarankan tontonlah sampai akhir supaya dapat ide secara keseluruhan. Para sahabat, kita pemelihara peternak lele sering mengeluh ketika kita memanen lele kita melihat, kita menghitung jumlahnya. Oh, dulu saya masukkan 1000 ekor, kok sisanya tinggal 200, kok sisanya tinggal 500, berkurang drastis. Lalu kita amati lele kita, ada yang sangat besar, ada yang kecil. Betul, ada yang disebut dengan predator. Lele itu bersifat kanibalisme. Lalu ada penyebab kematian yang kita tidak duga, kita tidak bisa lihat. Hasilnya intinya adalah ketika kita membuka kolam kita, menghitungnya baik untuk sortir maupun untuk panen, kita menghitung jumlahnya sangat jauh berkurang. Kalau kita masukkan 1000, kadang kita peroleh hanya 600, 500, 400, 300. Kita masukkan 100, kita peroleh 25 dan seterusnya. Hari ini, pagi ini, saya terkejut menemukan sesuatu yang menjawab pertanyaan mengapa jumlah lele berkurang di dalam kolam. Saya sama seperti Anda, semula saya yakini adalah karena predator, kanibalisme, penyakit. Ternyata tidak. Ada faktor lain yang sering kita tidak duga dan tidak kita pikirkan. Dan saya pribadi pun belum pernah memikirkannya. Baru tadi pagi saya temukan bukti bahwa ini rupanya salah satu penyebab mengapa jumlah lele saya berkurang. Dengarkanlah penjelasan saya berikut ini. Dan kalau Anda sudah mendengarkannya, lakukanlah seperti saran saya itu. Dan saya telah melakukan tadi pagi. Dan saya dengan tersenyum dan berterima kasih, saya menemukan malapetaka itu untuk saya atasi. Semoga Anda juga tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Silakan lanjutkan dengarkan, tonton video ini. Dan ini akan menjawab masalah kita bersama. Selamat menonton. Tadi pagi saya melihat di sela-sela ini bangkai-bangkai lele yang bekas-bekas gigitan. Jadi tinggal kepalanya aja, kemudian tulangnya dan ekornya, ya. Dan di sini juga saya melihatnya di tanah ini. Tentu saya tidak tunjukkan karena sudah saya tanam. Lalu saya terpikir bahwa saya harus memasang net, ya, net jaring ini supaya lele itu tidak meloncat. Jadi selama ini saya berpikir bahwa berkurangnya jumlah lele saya di kolam itu ketika saya sortir itu karena predator. Nah, kini saya yakin bahwa bukan predator satu-satunya, ya, bukan kanibalisme lele itu yang satu-satunya penyebab berkurangnya jumlah, tetapi lele memang sifatnya meloncat. Dia meloncat kalau turun hujan atau kita memakai aerator. Jadi tadi saya perhatikan bahwa aerator itu pas ada di sudut kiri ini, kini melengket ke dinding, dan mungkin disitulah dia meloncat keluar, ya, karena kebiasaannya meloncat keluar sehingga kemudian tikus atau kucing tadi malam memakannya, ya, dimakannya yang enak-enak dagingnya, disisihkannya adalah tulang-tulangnya dan kepalanya. Oleh karena itu pagi ini juga saya pasang net ini. Jadi lele kalau meloncat tidak akan sampai keluar dari kolam itu. Net ini saya pasang. Ya, net ini saya pasang. Jadi lele punya sifat meloncat dan loncatannya sangat jauh ternyata. Ya, sangat jauh ternyata. Apalagi kalau kita
menggunakan aerator, dan apalagi kalau turun hujan. Tidak selalu kita di samping di samping kolam kita. Jadi kalau meloncat, dia menjalar dia lalu segala macam, lalu dimakan oleh kucing atau tikus. Kalau dia meloncat, kebetulan kita di situ, tentu kita ambil dan kita masukkan ke dalam kolam. Tapi kalau kita tidak di situ pas, maka kucing, tikus berpesta pora. Atau dia masuk ke got, atau dia masuk ke tempat yang lain, sehingga tanpa kita sadari sudah berkurang jumlah dari lele kita. Jadi saya telah membuktikan bahwa bukan satu-satunya predator, bukan satu-satunya kanibalisme yang menyebabkan jumlah lele kita berkurang di dalam kolam, tetapi juga karena kita tidak membuat pengaman, ya. Akibatnya lele itu loncat keluar dan menjadi makanan kucing, tikus, atau pergi dia merayap ke sela-sela yang lain kita tidak lihat. Jadi saran saya, pertimbangkanlah untuk menggunakan penutup jaring seperti ini, ya, jaring yang berlubang-lubang seperti ini, jaring. Terima kasih, semoga berguna.